informasi perawat terampil dari instansi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Saya dari Angkatan 31 Kelompok 1. Pada agenda 1 ini terdapat dua metode pembelajaran, yaitu metode tatap muka secara langsung atau metode tidak tatap muka. Nah, metode tatap muka yaitu metode yang kita pelajari secara langsung, bertemu dengan pemateri baik virtual Zoom maupun media lain. Nah, yang kedua yaitu tidak tatap muka. Nah, tidak tatap muka ini kita melakukan pembelajaran secara mandiri seperti mengikuti kegiatan MOOC atau juga melakukan kegiatan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Di sini saya akan menceritakan pengalaman dari materi atau submateri selama pembelajaran di agenda pertama. Di agenda pertama yaitu kita terdapat 3 isu atau 3 materi. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan, yang kedua yaitu kesiapsiagaan bela negara, dan yang ketiga yaitu isu kontemporer. Baiklah, yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat kita artikan secara yaitu menghargai kebenekaan baik dari agama, suku, budaya, ras. Nah, sehingga kita semua dapat menghargai suatu perbedaan itu. Suatu perbedaan itu juga sudah tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang kita tahu sendiri, artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara yaitu di mana kita sebagai warga negara Indonesia siap untuk membela, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik secara global, internal maupun dari eksternal. Yaitu kita sebagai ASN harus menerapkan 5 nilai-nilai bela negara yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat itu rela berkorban untuk kepentingan negara, dan kelima yaitu kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk cinta tanah air seperti yang kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari atau di instansi tempat kita bekerja, yang pertama yaitu seperti kita membantu menjaga lingkungan di sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan juga seperti kita membersihkan meja tempat kerja kita. Juga yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yaitu artinya kita sebagai warga Indonesia harus sadar atau harus menerapkan sikap-sikap bela negara untuk kemajuan bangsa ini, seperti kita yang diterapkan di kantor, datang tepat waktu atau mengikuti apel setiap hari pagi dan sore. Yang kedua yaitu seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan diskusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setia pada Pancasila yaitu kita harus menerapkan nilai-nilai atau makna-makna yang terkandung pada butir-butir Pancasila, seperti yang pertama kita saling menghargai perbedaan agama, dan kita juga saling mentoleransi kepercayaan masing-masing, seperti kita melakukan kegiatan ibadah, sholat. Kedua yaitu kita juga menerapkan sikap yaitu saling tolong menolong, sebagai saling membantu sesama rekan kerja. Yang keempat yaitu rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Rela berkorban ini seperti kita mengutamakan kepentingan negara atau instansi daripada kepentingan pribadi kita. Seperti contoh yang diterapkan yaitu mengikuti pelatihan atau melaksanakan tugas di luar jam kerja demi kepentingan instansi atau organisasi. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kita sebagai ASN memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti kita berolahraga, terus juga minum air putih yang rutin untuk menjaga kesehatan kita, dan juga kita bisa untuk rohani kita juga bisa berkonsultasi dengan ustadz atau jiwa untuk memulihkan jiwa-jiwa kita yang lebih baik. Yang ketiga yaitu isu kontemporer. Isu kontemporer itu suatu masalah atau isu yang sedang terjadi di saat ini. Contoh seperti yang kita tahu sendiri, yaitu sekarang isu-isu yang panas atau isu-isu yang jadi ancaman, yaitu sepertinya
perangnya Amerika dan Iran itu akan mengguncang atau mengancam ekonomi dan kehidupan sehari-hari di Indonesia ini. Nah, salah satu isu yang terjadi di kantor Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu belum optimalnya pelayanan atau informasi publik ke masyarakat. Nah, di sini menjadi isu karena harus diatasi dan kita cari solusinya supaya masyarakat di sekitar tetap percaya, masyarakat sekitar tetap mendapatkan informasi yang transparan atau terbuka. Nih, di isu kontemporer ini kita juga harus memahami apa saja ancaman-ancaman yang dapat mengganggu atau mengancam organisasi atau suatu negara. Nah, makanya dari itu kita harus menerapkan tahapan atau penyelesaian dari masalah tersebut. Itu saja ringkasan atau pengalaman saya selama pembelajaran di agenda 1 untuk materi wawasan kebangsaan, bela negara dan isu kontemporer.